Shalom, Bapak Ibu. Khotbah hari ini saya angkat dengan judul Persiapan Orang Percaya di Akhir Zaman. Persiapan orang percaya di akhir zaman. Didasarkan pada Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 24 ayat yang ke-9 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Saya bacakan dari terjemahan baru ITB. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Diberkatilah kita yang membaca Alkitab hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang barusan kita baca itu adalah memang hanya sebagian kecil dari tulisan di Injil Matius pasal 24. Sesungguhnya teks itu muncul di latar belakangi di ayat sebelumnya, di mana pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Akan tiba suatu masa di mana bait Allah diruntuhkan sehingga rata dengan tanah. Maka pernyataan Yesus tentang keruntuhan bait Allah sekonyong-konyong rupanya dipahami murid-murid berkaitan dengan akhir zaman. Bagaimana mungkin bait Allah bisa roboh kalau bukan kesudahan zaman? Ya, kita yang sudah membaca Alkitab dan mempelajari sejarah bangsa Israel, sedikit banyak bisa menangkap maksudnya. Bahwa bagi orang Israel, ketika bait Allah runtuh, itu adalah akhir dunia. Berarti Tuhan Allah tidak lagi berkenan sama kita. Kenapa sampai bait Tuhan Allah diruntuhkan? Maka mengingat sejarah kelam Israel dulunya memang sudah pernah mengalami bait Allah runtuh, kehancuran bangsa itu. Murid-murid lantas bertanya, kapan? Kapan itu akan terjadi? Kira-kira kapan bait Allah itu akan diruntuhkan? Kapanlah itu? Apa tanda kedatanganmu ya Tuhan? Apa tanda kesudahan dunia ini? Rasa penasaran murid-murid tampaknya begitu besar, memuncak dengan pernyataan Tuhan Yesus di ayat sebelumnya. Sekiranya mereka tahu dan mereka berharap Tuhan Yesus memberitahu mereka. Lantas apa yang Tuhan jawab? Rupanya dari ayat yang barusan kita baca tadi, dapatlah kita menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus menjawab bahwa yang terpenting bagi para murid bukan tahu soal kapan kesudahan dunia, termasuk apa tanda kedatangan Yesus kali kedua. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah para murid harus tetap berjaga-jaga. Sebagaimana kita baca tadi di ayat itu, rupanya pada akhir zaman atau beberapa orang lebih menyukai istilah pada zaman akhir ini,
pengikut Kristus akan mengalami penganiayaan. Dan itu rupanya sudah terjadi sejak Kristus kemudian menyerahkan diri untuk disalib. Dan para murid mengalami dan menerima bagian itu. Penganiayaan demi penganiayaan. Termasuk yang dicatat di Kisah Para Rasul. Stefanus yang dirajam. Termasuk Paulus sebagai orang yang menyetujui ketika dia masih belum menjadi pengikut Kristus. Tetapi kemudian setelah dia menjadi pengikut Kristus pun penganiayaan dan penganiayaan dialami orang-orang Kristen. Itulah awal dari akhir zaman. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa memang itu harus terjadi. Pengikut Kristus akan mengalami penganiayaan. Karena aniaya rupanya beberapa orang akan murtad. Dan sayangnya di teks itu rupanya disebutkan banyak. Sungguh miris. Karena aniaya kepada orang Kristen, banyak orang rupanya memutuskan untuk murtad. Di samping itu rupanya ada penyesatan. Jadi persoalan bukan hanya soal penganiayaan, persoalan lain rupanya soal penyesatan. Ada kelompok, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi rupanya adalah palsu. Karena mereka disebut nabi palsu berarti beritanya palsu. Sayangnya mereka memakai istilah nabi, menyuarakan suara Tuhan, wakil Tuhan. Itulah yang terjadi, penganiayaan, banyak yang murtad, ada penyesatan oleh nabi palsu. Orang tidak dapat lagi saling mengasihi. Di terjemahan ITB disebut kasih menjadi dingin. Kejahatan semakin merajalela. Tidak mungkin lagi mereka dapat saling mengasihi, malahan saling menjahati. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Satu kejahatan dibalas dengan lebih dari satu, dua, tiga, empat, berlipat-lipat kejahatan. Bagaimana mungkin dapat lagi saling mengasihi? Karena mereka terbukti orang sudah saling membalas yang jahat. Disitulah Tuhan Yesus berkata, di tengah situasi yang semakin sulit di akhir zaman, diperlukan kebertahanan. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Maka topik tentang persiapan orang percaya di akhir zaman ini adalah penting bagi kita. Topik persiapan orang percaya di akhir zaman penting bagi kita, mengingat kita orang-orang percaya paling tidak sampai hari ini dapatlah kita katakan memegang doktrin akhir zaman eskatologi. Meskipun ada saja perbedaan paham antar topik-topik minor tertentu. Tetapi kekristenan memegang doktrin akhir zaman, sebagaimana juga kepercayaan di luar Kristen memegang doktrin yang disebut eskatologi, meskipun berbeda pahamnya. Mengingat bahwa di zaman ini pun masih dapatlah dikatakan zaman akhir atau akhir zaman. Mengingat berita Tuhan Yesus di awal waktu dia melayani sebagai manusia adalah pertobatan dan kerajaan sorga. Berita itulah yang membuka masa akhir zaman. Dan itu terus berjalan hingga hari ini 2024. Masa penantian yang panjang di mana akan tiba hari itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan mengakhiri zaman ini untuk seterusnya. Orang Kristen memegang doktrin akhir zaman, percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua, bukan lagi sebagai korban untuk penebusan dosa, karena itu sudah lewat di masa awal akhir zaman itu. Kali ini Yesus akan datang kali kedua menjadi hakim. Inilah yang dipahami dan perlu dipahami dengan benar oleh umat Kristen. Kita jemaat masa kini. Sayangnya
Ada banyak orang rupanya yang sudah terlalu asik, terlalu terlena dengan dunia ini, sehingga merasa tidak perlu berbicara tentang akhir zaman. Tidak lagi perlu berbicara tentang kedatangan Tuhan kali kedua. Akhirnya mereka mengabaikannya dan malahan meniadakannya. Ketika bicara soal kematian, dia lalu menjauh. Padahal kematian itu keniscayaan sebagai bagian dari akhir zaman tiap orang. Ketika menghadapi penderitaan, mereka menolaknya. Mereka rupanya ikut kelompok yang ekstrim di bagian kiri. Ekstrim mengabaikan atau menyediakan tentang akhir zaman. Sayangnya kelompok lain rupanya masuk ekstrim kanan. Semua pembicaraannya selalu bicara soal akhir zaman. Sehingga menakut-nakuti umat. Dan kadang-kadang menyusun tanggal waktu tertentu sehingga orang lain menjadi sangat takut. Padahal ajaran itu ternyata sudah sering sangat terbukti sesat, sesat, dan sesat. Maka orang percaya memerlukan persiapan di akhir zaman. Orang percaya memerlukan persiapan di akhir zaman. Persiapan yang diperlukan bukan persiapan seperti orang dunia. Ada saja orang yang rupanya seperti orang kaya di Alkitab dicatat di situ. Yang berpikir bahwa ketika dia menimbun hartanya banyak-banyak lalu berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah. Aku sudah mengumpulkan banyak harta." Dan Yesus berkata pada waktu itu juga nyawa yang diambil daripadanya harta yang nggak berguna. Maka persiapan orang percaya di akhir zaman bukan bicara soal persiapan harta. Lantas persiapan macam apa? Persiapan macam apa yang kita perlukan menjelang akhir zaman ini? Dapatlah kita sebutkan kalau kita baca Alkitab lebih lanjut. Persiapan yang pertama adalah kita memerlukan iman yang tetap benar. Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Yang kedua, kita memerlukan persiapan pengharapan yang tetap kuat. Dari Ibrani 6 ayat 19. Dan yang ketiga, kita memerlukan persiapan kasih yang tetap hangat. Dari Injil Matius pasal 24 ayat 12. Biarlah ketiga persiapan ini akan kita uraikan dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.